Perjalanan dari Bandung ke Bali. Jadi pertama kita naik bus dari KCC Padalarang ke KCC Halim. Nah, sambil nunggu kereta datang, ada playground tempat untuk anak-anak bisa bermain dulu. Jadi kalau misalnya main playground di sini harus lepas sepatu. Kemudian nggak boleh makan ya di tempat playground ini. Jadi karena nunggu kereta, kita masih santai-santai dulu di sini. Karena biasanya kalau misalnya kita bawa bayi, amannya memang kita datang lebih awal. Karena siapa tahu bayi mau beres-beres, ganti pampers atau makan snack dulu. Kemudian ketika udah waktunya check-in, kita ngantri di peron sambil nunggu kereta datang. Nah, ini peronnya luas banget, banyak yang lagi ngantri juga. Kita biasanya pilih gerbong 6. Kenapa? Karena bisa dekat lift dan juga dekat dengan eskalator turun. Gerbong 6 juga dekat dengan gerbong makan. Jadi bisa sambil jalan-jalan juga kalau kita bawa anak kecil. Kemudian gak lama kereta datang. Nah, di sini ada keretanya lewat. 1, 2, 3. Kereta datang. Jadi untuk KCIC sendiri dari Padalarang ke Halim kisaran waktu 30 menit. Cuman kemarin 37 menit. Kenapa? Karena udah ada stasiun baru di Karawang. Jadi ada stop dulu sekali di Karawang. Kemudian kita naik kereta karena udah gitu kita nyampe di KCIC Halim, kita naik Grab ke Bandara Halim kurang lebih 15-20 menit kalau lancar. Nah, ini udah sampai bandara. Di bandara kita nunggu boarding. Di bandara kita juga ada playground. Jadi anak-anak kita bisa siapin dulu untuk bermain, ganti pampers atau makan ngemil dulu sebelum kita berangkat naik pesawat supaya mereka energinya bisa keluar dulu nih di pesawat biar lebih tenang, lebih anteng dan juga bisa istirahat tidur supaya nanti sampai di tempat tujuan lebih happy dan semangat. Nah, ini Clay udah 2 kali naik pesawat, yeay. Sambil kita jalan ke pesawat, lihat-lihat pesawat lainnya juga. Ini lagi kagum kayaknya lihat pesawat kok besar gitu ya. Karena biasanya mainan pesawatnya tuh kecil-kecil. Nah, di pesawat juga kita udah bekal mainan baru. Kenapa? Supaya anak kita lebih fokus ke mainan barunya. Jadi kita spesial bawa mainan yang baru kita beli. Ini udah gitu kita sampai di Bali. Dari bandara ke hotel pertama kita, Hotel Winham, kisaran waktu 30 menit aja lancar. Jadi Hotel Winham ini ada banyak kolam renang. Jadi ini kolam bagian depannya dekat bagian restoran. Cuman kalau misalnya kita mau berenang untuk anak kecil ada kolam family yang mana ada kolam untuk anak kecil yang cuma selutut aja. Nah, Winham ini kamarnya luas, udah modern juga. Ini mungkin baru renovasi atau hotel baru karena udah minimalis hotelnya. Depan kamar juga view-nya kolam family. Untuk bawa anak yang pasti kita harus ada teko pemanas air ya. Nah, di sini juga sudah tersedia, banyak perlengkapannya lengkap. Kemudian kalau misalnya untuk ibu-ibu lagi pumping perlu banget kulkas nih. Nah, di Winham ini juga sudah ada kulkas. Kemudian kita makan di nasi Tempong Indra. Jadi kisaran 20 menit aja dari Hotel Winham ke Tempong Indra. Di samping-sampingnya juga banyak banget toko-toko bisa lihat-lihat dan ini terkenal dengan sambelnya pedas banget. Jadi untuk pecinta pedas boleh banget ke Tempong Indra. Udah gitu kita balik ke hotel. Ini salah satu kolam yang di belakang nih, depan kamar. Di hotelnya ini ada kolam untuk anak kecil. Jadi kayak cuma setengah lutut orang dewasa. Di sini juga ada bantal donat karet ini yang punya hotel. Jadi bisa dipinjem sama anak-anak. Ini anak-anak seneng banget nih bermain lari sana lari sini. Dari Hotel Winham kita kemudian jalan ke Beach Walk, jalan kaki aja karena jalan dari
Windham ke Beach Walk itu satu arah. Jadi kalau misalnya kita naik Grab malah kita lebih jauh lagi muternya. Jadi kalau misalnya jalan cukup 15 sampai 20 menit aja jalan kaki nyampe deh di Beach Walk. Di Beach Walk kita juga main ke Candylicious, toko permen terbesar dan coklat. Jadi di sini juga banyak coklat, banyak mainan, ada boneka, souvenir juga sekarang sudah lengkap untuk gambar-gambar permen atau untuk coklat-coklat yang impor. Ini juga ada keranjang lucu banget, ini bisa untuk anak bawa-bawa. Ukurannya memang untuk anak-anak. Sambil lihat-lihat di Candylicious, ada juga banyak boneka lucu-lucu untuk anak-anak. Udah gitu kita pindah ke Hotel Truntum. Nah di Hotel Truntum ini kalau misalnya ke pantai hanya melangkah aja nih, nggak perlu nyebrang-nyebrang jalan raya karena dia terletak di Jalan Kuta nomor 1. Jadi di depan hotel sisinya ini banyak penjual pedagang, terutama pedagang kesenian kerajinan tangan. Nah di sini juga ada area bermain yang ada area pasirnya, jadi anak-anak bisa bermain di sini. Kemudian kita OTW ke Atlas. Di Atlas ini lumayan family friendly karena memang banyak spot-spot juga untuk foto. Kita juga bisa pilih yang tempat duduknya agak jauh dari bagian DJ supaya tidak terlalu bising. Anak-anak juga seneng lari-lari sana sini karena tempatnya itu luas. Nah kemudian udah masuk ke Atlas, kita pilih yang private pool. Jadi anak-anak bisa bermain juga bareng kita. Banyak juga ternyata tamu anak-anak lain. Jadi oke untuk anak-anak, termasuk family friendly. Nanti saya tulis di caption price listnya ya. Nah ini yang kita pesan bednya untuk private pool. Jadi emang nggak begitu dekat dengan bagian DJ, cuman memang nyaman untuk keluarga. Bisa kita nunggu sunset juga di sini. Ini kolamnya enak karena emang cuman khusus kita aja karena dia private pool. Jadi khusus orang yang duduk di kisaran situ aja. Ini pesan makanan juga banyak di sini. Kemudian hotel ketiga sebenarnya kita ke Bali Beach Camping, cuman videonya belum ada. Nanti kita upload lagi. Yang sekarang ini kita masuk ke hotel keempat di Heaven Seminyak Bali. Di Heaven Seminyak Bali hotelnya juga luas. Kemudian kita jalan ke GWK pakai bus shuttle. Naik ke bus shuttle, di pintu masuknya ada air mancur dancing gitu. Jadi anak-anak bisa bermain dulu sebelum masuk ke dalam. Kemudian banyak juga turis sudah mulai berdatangan. Cuman memang karena sekarang kisaran bulan Maret April pastinya panas banget ya udaranya, apalagi kita dari Bandung yang biasanya agak adem, masuk ke Bali yang lumayan panas. Nah ini kita udah mulai masuk. Dari pintu masuk kita masuk ke dalam GWK. Banyak juga patung-patung kesenian yang ada di sini. Disarankan yang punya anak kecil boleh bawa topi atau bawa payung ya, soalnya lumayan panas juga mataharinya. Banyak juga ini bule-bule yang pakai payung, pakai topi, turis-turis. Tapi memang di GWK juga ada tempat teduhnya ada, karena kan masih banyak pohon, masih banyak gedung-gedung. Kita juga sempat beli topi di sana, harganya lumayan pricey ya. Nih anak-anak seneng banget nih bisa lari sana lari sini karena luas banget. Nah ini ceritanya ada patung telur burung. Bisa santai-santai juga bersama keluarga. Yang tadi kan karena dari jalan masuknya lumayan ya. Di sini ada rumput, bisa istirahat dulu, bisa foto-foto dulu bersama keluarga. Nah ini masih kita jalan-jalan lagi. Banyak tebing-tebing gunung-gunung batu, banyak padang rumput,
Kalau yang capek juga bisa naik mobil bagi, kisaran 40.000 per orang. Jadi nanti bisa dianterin sama drivernya ke pool selanjutnya, jadi nggak usah jalan terlalu jauh. Nah, ini kita masih menuju area GWK-nya. Luas banget di sini. Nah, ini ada tempat shuttle juga, bisa sewa sepeda, bisa sewa ATV, bisa sewa motor-motoran untuk anak-anak. Nah, ini kita cobain, si Clay seneng banget dia dicobain satu-satu semua motor-motorannya. Ini ada tempat gaung gitu, jadi kalau kita berbicara bisa kedengaran sampai luar. Ini patung GWK yang tinggi, menjulang tinggi. Kemudian akhirnya anakku ketiduran karena udah capek lari-lari, plus memang waktunya udah bobo siang. Nah, lanjut ke Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini memang beda dengan pantai lain karena pantainya berbatu, banyak kerangnya, berlumut, dan juga banyak barnacle dan juga bintang laut. Memang agak tajam-tajam sih kalau jalan di sini, jadi harus hati-hati terutama untuk bagian lumut-lumut yang masih licin. Nah, di sini view-nya banyak angin sepoi-sepoi, adem, tapi nggak lama hujan sih waktu kita ke sana. Nah, di sini juga bisa sewa perahu, ada kayak juga, bisa bermain. Nah, di Pantai Pandawa ini banyak bisa lihat-lihat, ada kehidupan laut, kehidupan pantai-pantai. Gak cuman pasir, di sini ada lumut, ada barnacle, bintang laut juga berjalan bersembunyi. Nah, ini kita lagi di pantai lainnya juga. Agak mendung ya di sini ya waktu di pantai. Ini asal kita mau cari makan di Makbeng. Kemudian udah gitu kita akhirnya ke Krishna belanja oleh-oleh. Dan akhirnya kita harus pulang. Nah, ini video kamar sebelum kita pulang dari Haven. Sebelum kita check out, di sini ada kasur untuk santai, ada kamar living roomnya juga, kitchen, kamar tidurnya luas. Ada baby box juga dipinjemin, toiletnya juga ada bathtubnya, lengkap semuanya, nyaman kamarnya dan luas. Oke, dadah.